Di zaman normal, zaman Khalifah Bani Umayyah, tentram, adil, kompak, ente zikir dia nggak ada masalah. Tagarrub ilallah nggak ada masalah. Ini ada ustadz yang berkata, udah kita jangan ikut campur. Tugas kita cuma sholat. Yang ditanya cuma sholat. Ditanya cuma sholat. Bagaimana ini kalau umat Islam hancur berantakan? Perintahkan kepada semua umatmu, perintahkan kepada semua anggota pengajianmu, setiap orang harus punya akun, dan minimal akun itu 10 untuk menyerang semua orang-orang yang menyerang. Ini sunnatullah kok. Kubilaihan pakai begitu, jengiskan pakai begitu. Dia mencontoh Rasulullah SAW dengan surat. Mulai tuh nyadap tuh orang tuh. Setiap keadaan ada bentuk ibadah, dan setiap zaman ada bentuk penyikapan. Ini zaman di mana kita mesti ikut berperang dan berjuang dalam perang opini di sosial media. Itu ibadah antum. Sekarang bukan zaman normal, Pak. Kalau sekarang zaman normal, zaman adem, zaman kalem, ayem, ente duduk, zikir, tagarrub, ente diam di masjid, keluar masjid, diam di masjid, zikir, antum baca rawi, baca ratib terus tiap hari. Itu berlaku pada zaman normal, zaman biasa, nggak ada zaman perang opini kayak begini. Zaman perang opini kayak begini, antum masih begitu, salah. Ini zaman perang opini. Kita mesti aktif untuk melawan semua bentuk penyerangan dalam bentuk opini di sosial media. Saya nggak ikut-ikutan Facebook lah, Twitter, Instagram, ikut-ikutan lah. Andai kata Rasulullah masih ada dan hidup di tengah-tengah kita, apa jadinya orang seperti antum ini? Orang yang lari dari peperangan. Nggak main-main saya berkata begini. Apa artinya coba orang seperti antum? Di zaman Rasulullah itu nggak ada yang nggak terlibat dalam setiap peperangan. Dan hari ini saya katakan kita perang, tetapi perang opini. Gunakan senjata antum itu loh. Senjata antum mereknya Samsung, Oppo, Redmi, Xiaomi. Itu senjata antum. Medan perang Uhud itu bernama Facebook. Medan perang Badar bernama Instagram. Medan perang Khandaq bernama Twitter. Terjun di medan peperangan itu, saudara. Gunakan segala senjatamu saat ini. Itu umatnya Rasulullah di akhir zaman. Takbir. Kalau nggak begitu, saudara, nggak ikut andil, cuma duduk sholat zikir pulang, duduk sholat zikir pulang. Di mana tanggung jawab antum nanti ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW? Di mana coba? Saya nggak ikut-ikutan ya Rasulullah. Boleh ngomong begitu ketika Rasulullah kerahkan semua ke perang Badar? Boleh? Jangan macam-macam, saudara. Itu kaidah usul fikihnya itu tadi yang saya bacakan. Tiap zaman ada perlakuan, ibadah pun ada zaman-zamannya. Di zaman normal, zaman Khalifah Bani Umayyah, tentram, adil, kompak, ente zikir dia nggak ada masalah. Tagarrub ilallah nggak ada masalah. Ini ada ustadz yang berkata, udah kita jangan ikut campur. Tugas kita cuma sholat. Yang ditanya cuma sholat. Ditanya cuma sholat. Bagaimana ini kalau umat Islam hancur berantakan? Perintahkan kepada semua umatmu, perintahkan kepada semua anggota pengajianmu. Setiap orang harus punya akun, dan minimal akun itu 10 untuk menyerang semua orang-orang yang menyerang. Ini sunnatullah kok. Kubilaihan pakai begitu, jengiskan pakai begitu. Dia mencontoh Rasulullah SAW dengan surat. Mulai tuh nyadap tuh orang tuh. Perang opini itu zaman Rasulullah udah ada. Aslim taslam kata Rasulullah. Itu Rasulullah dengan tegas gitu melakukan perang opini untuk melemahkan hati Heraklius, melemahkan hati Kisra, melemahkan hati Najasyi dengan cara seperti itu. Udah ngapa yang nyadap, gue nggak ngomong apa-apa tahu. Ya, saudara, ini penting gitu loh, pahami gitu loh. Makanya kita belajar sejarah di Masjid Ittihad ini dan di beberapa masjid yang lain. Untuk apa? Untuk memahami supaya umat Islam menyadari hal itu.